Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث السادس, hadis yang ke-6. Qaulu Rabbina, perkataan Rabb kita, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Wan-nazi'ati, demi malaikat-malaikat yang mencabut, gharqa dengan keras, wan-nashitati, demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan lembut, nashta dengan sebenar-benar lembut. Ini menurut tafsiran mayoritas para ulama adalah para malaikat-malaikat yang mereka mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan cabutan yang sangat keras, dan mereka mencabut nyawanya orang beriman dengan cabutan yang lembut. Dan itulah tafsiran dari Ibnu Mas'ud, demikian juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Ibnu Mas'ud kita tahu bahwa beliau adalah ahli tafsir nomor 1 di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang usianya agak tua ya. Adapun Ibnu Abbas ini adalah ahli tafsir nomor 1 di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang usianya masih muda. Nah, kemudian hadis berikutnya ini menafsirkan bagaimana malaikat mencabut nyawa orang-orang beriman dan juga orang-orang kafir. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala, dari Bara' bin Azib dia mengatakan, kharajna, kami telah keluar, ma'a Rasulillahi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi jinazati rajulin. Ini boleh dibaca jinazah, boleh dibaca juga janazah, sama ya. Dalam jenazahnya seorang laki-laki dewasa, minal ansar, dari kalangan sahabat ansar. Fantahina, lalu kami sampai, ilal qabri, ke kuburan, walamma yulhad, dan belumlah selesai digali liang lahat. Liang lahat itu adalah liang kuburan yang berada di bawah dari liang kuburan yang besar, yang berada di tepinya liang tersebut. Kalau dibuat di tengahnya liang itu namanya asyaqqu. Nah, baik liang yang di pinggir yang disebut lahat maupun liang yang di tengah yang disebut asyaqqu, itu disepakati oleh para ulama bahwa dua-duanya boleh. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya lahat itu untuk umat Islam, sementara asyaqqu yang kalau kita menyebutnya sebagai liang karas ya, itu adalah untuk selain muslim, yaitu untuk non muslim, maka itu hadisnya dhaif. Al-lahdu lana, liang lahat untuk kita yaitu umat Islam, wasyaqqu li ghairina, liang karas untuk selain kita umat Islam. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam 4, meskipun kata Syekh Albani sahih, tapi banyak para ulama yang mengatakan dhaif. Termasuk diantaranya adalah guru kami, Syekh Mustafa Al-Adawi Al-Misri hafizahullah, beliau mengatakan dhaif. Adapun sebab dhaifnya disebutkan oleh para ulama karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Abdul A'la, dia seorang rawi yang dhaif. Baik, kita lanjutkan hadis yang kita baca tadi. Karena ini hadisnya panjang maka saya potong-potong ya. Fajalasa, maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya duduk di sekitar kuburan, yang penting tidak di atasnya kuburan. Wa ka'anna, dan seolah-olah, ala ru'usina, di atas kepala-kepala kami, at-tayr, ada burung. Nah, di sini tertulis at-tayru, ini mestinya at-tayra ya, karena sebagai isim dari ka'anna. Jadi maksudnya para sahabat Nabi semuanya terdiam, khusyuk, dan inilah sunnahnya orang yang sedang menunggu kuburan atau menunggu penggalian kuburan ya, tidak banyak tidak banyak ngobrol, apalagi guyonan. Nah, ini sangat tidak pantas dilakukan pada saat penguburan jenazah sebagaimana yang kita lihat pada masa sekarang ini. Wa fi yadihi, dan pada tangan beliau, udun, ada kayu, yang kutubihi, yang beliau itu menusuk dengan kayu tadi, fil ardi, pada tanah. Farafa'a ra'sahu, lalu beliau itu mengangkat kepalanya, faqala, lalu beliau bersabda, ista'idzu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, min adzabil qabri, dari siksaan kubur. Qalahu marratain, Nabi mengucapkannya 2 kali, au thalathan, atau 3 kali. Di sini tidak ada kata-kata qalahu, tapi cara membaca hadisnya memang seperti itu. Qalahu marrataini aw thalathan. Dan hadis ini menunjukkan bahwa siksaan kubur itu betul-betul ada, dan ini adalah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyelisih mereka Mu'tazilah,
yang mereka mengatakan tidak ada azab kubur. Ya, mereka menolak semua hadis tentang azab kubur, katanya hadis-hadis ahad saja, tidak bisa diyakini dalam bab akidah. Ya, itu urusan mereka, kita tidak ikut-ikuti madhab mereka. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, Innal abdal mumin, sesungguhnya hamba yang beriman, idza kana, apabila adalah dia finqita'in, pada masa putus, minat dunia, dari dunia, wa iqbalim minal akhirah, dan menuju kepada akhirat, nazala ilaihi malaikatun, turunlah kepadanya beberapa malaikat, minas sama, dari langit. Ini menunjukkan bahwa malaikat tempatnya di langit-langit. Bidul wujuhi, yang putih-putih wajahnya, ka'anna wujuhahum, seolah-olah wajah mereka asyamsu, adalah matahari. Ma'ahum kafanun, bersama mereka ada kafan, min akfanil jannah, dari kafan-kafan jannah. Wa hanutun, dan parfum. Hanut itu adalah parfum untuk orang mati, ya. Kalau orang Indonesia mungkin menyebutnya serimpi, ya. Sebenarnya serimpi itu adalah satu merek mungkin, ya. Wa hanutun, dan minyak wangi orang mati, min hanutil jannah, dari minyak wanginya jannah. Hatta yajlisu minhu, sehingga mereka duduk pada orang mati tadi, maddal basar, sejauh pandangan mata, sejauh mata memandang. Wa yaji'u, dan datanglah malakul mauti, malaikat maut, alaihi salam, hatta yajlisa, sehingga beliau duduk, inda ra'sihi, di dekat kepalanya. Nah, malaikat maut ini tidak disebutkan siapa namanya. Kalau orang-orang menyebutnya adalah malaikat Izrail, ya, Izrail pakai ain, ya. Nah, itu adalah nama yang tidak kita temukan dalam hadis yang sahih. Adapun hadis yang sahih hanya menyebutkan malakul maut, malaikat maut. Nah, maka lebih bagus kita menggunakan istilah ini daripada istilah Izrail. Fayaqulu, lalu malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallah, keluarlah menuju ampunan dari Allah, waridwanin, dan keridhaan, maksudnya keridhaan Allah. Qala, Nabi bersabda, fatakhruju, maka keluarlah nyawa itu, yaitu rohnya keluar. Fatasilu, lalu dia mengalir, kama tasilul qatratu, sebagaimana mengalirnya satu tetes, fis siqai, di dalam wadah air. Jadi kalau ada wadah air yang penuh, ya, kemudian mengalir, ya, menetes satu tetes, ini sangat lembut sekali alirannya. Demikian juga keluarnya roh orang-orang beriman dengan sangat lembut sekali. Karena itu orang-orang beriman mati tidak seperti orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir katanya kalau mati dimasukkan ke dalam kamar, ditutup sendirian. Kenapa? Karena dia seperti ayam yang sedang hampir mati, ya. Kondisinya seperti ayam yang berada di atas tanah, kemudian dia tergeletak di atas tanah, itu membolak-balikkan badannya ke atas ke bawah, ini karena dia hampir mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Fayakhudhuha, lalu malaikat maut pun mengambil nyawa tersebut. Fa idza akhadhaha, lalu apabila dia sudah mengambilnya, lam yada'uha, mereka tidak akan membiarkannya, fi yadihi, di tangan malaikat maut tersebut, tarfata'in, sekejap mata pun, hatta ya'khuduha, sehingga mereka pun mengambilnya. Jadi setelah roh itu keluar, dipegang oleh malaikat maut, tapi hanya sebentar saja langsung direbut atau diambil alih oleh malaikat-malaikat yang bersama beliau tadi. Dan ini memang skenarionya seperti itu, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam
kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.